Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Peichen, Chang Miao, maaf telah menggunakanmu sebagai tameng. Aku akan memberimu kompensasi nanti. Terus tiba-tiba Peichen merasa nih niat membunuh. Di mana itu? Ternyata ada orang maju nih, pakai pisau tuh. Dia maju untuk menyerang si Peichen. Si penyerang berkata, "Bos berhati hitam, kau nggak mau bayar? Mati aja kalau kau nggak mampu untuk membayarnya." Tuan Chang, awas! Kita lihat nih, si penyerang langsung menyerang. Dan ternyata kena. Oh nggak kena guys. Ternyata yang kena cuma bayangannya. Dan si Peichen langsung menendangnya. Dan langsung, lihat tuh, dihantam ke tanah. Apakah ada orang lain yang mau menggunakan pisau seperti dia? Lebih baik pergi dari sini secara bersamaan. Jadi aku bisa berkemas dan membawanya ke kantor polisi. Dan semua orang langsung mundur tuh. Bagus. Tampaknya semua orang yang ada di sini adalah warga negara yang taat hukum. Oleh karena itu, atas nama Chang Group, aku menjamin gaji kalian akan dilipat gandakan. Sekarang kalian semua berbarislah dan mendaftar ke sekretarisku, Chang Miao. Setelah verifikasi, gaji kalian akan dikembalikan secara penuh, ditambah kompensasi atas keterlambatan. Terus semua orang langsung diem tuh. Hah? Apakah ini benar? Bos muda ini berbeda dari apa yang dikatakan Qian Tianming. Tidak terasa seperti bohongan. Terus pisau dipegang tuh sama si Peichen tuh. Aku, Chang Peichen, mengatakan kebenaran dan tidak akan berbohong. Jika aku gagal melakukan apa yang aku katakan, lain kali kalian bisa menikamku dengan pisau. Aku tidak akan pernah melakukan perlawanan. Terus orang-orang berkata nih, "Baiklah, cukup bos. Kami akan mempercayamu sekali aja. Ayo kita pergi mendaftar." Chang Miao bertanya nih, "Tuan Chang, mereka membuat masalah seperti ini hanya membiarkan aja?" Peichen menjawab, "Hanya sekumpulan orang tidak bersalah yang dihasut oleh Qian Tianming. Aku akan menghitung saham ini di Qian Tianming bersama dengan akun sebelumnya." Nah, sekarang kita pergi nih ke villa Qian Tianming. Nah, di situ ada si Cicing, Xuan Yuan dan juga si paman Qian Tianming. Qian Tianming panjang banget, Tianming aja lah. "Ayah, trikmu sangat luar biasa. Sekarang Chang Peichen telah menanggung hutang awal kita. Kita juga bisa menggunakan uang untuk mendaftarkan ulang perusahaan tanpa hutang." "Ya benar, ayah mertua. Akhirnya Xuan Yuan bisa menghela nafas yang lega. Hari ini Chang Peichen pergi ke perusahaan dan dia pasti dipukuli oleh orang-orang bodoh buangan itu. Aku sangat senang memikirkannya." Jangan lupa bahwa tujuan kita adalah memenangkan proyek keluarga Liao. Cicing, apa ada masalah dengan kakakmu? Nggak ada. Chang Peichen sekarang berhutang. Kakakku pasti akan menceraikannya. Kami akan membantunya memperkenalkan tua muda Liao. Dia pasti akan sangat berterima kasih. Si Qian Tianming berkata, "Hehe, bagus. Pada saat itu, kita pasti akan menjadi top 10 raksasa teratas di kota Yunshan dengan proyek baru kita." Xuan Yuan berkata, "Pada saat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa ayah tidak sebaik dengan ayah Chang Peichen? Ayah, ayo minum lagi." Cicing menambahkan, "Iya, ayah mertua, ayo kita minum lagi untuk masa depan kita yang gemilang." Terus tiba-tiba, sudah larut malam.
kenapa ada suara mobil polisi? Mendengar suara ini, sepertinya dia berhenti di depan pintu kita. Ternyata di depan ada si ini guys, ada si polisi di gerbang villa nih. Si Xiaoran ya? Yap, Lin Xiaoran. Seorang penjaga berkata, apa yang kalian lakukan? Nah, terus Xiaoran menunjukkan nih badge-nya. Polisi, ini surat perintah penangkapan. Cicing berkata, kenapa wanita ini lagi? Bukankah Chiang Pei-chen mengatakan jika dia telah berubah pikiran? Terus si Tianming maju nih. Berjalan. Singkirkan tongkat kalian. Aku akan bicara dengannya. Bu polisi, bukankah terakhir kali sudah dijelaskan dengan jelas? Putraku dan keponakanku sedang bermain-main. Dia tidak sengaja menyakitinya. Terus cuma diem doang tuh si Xiaoran tuh. Xiaoran berkata, aku tahu, tapi kali ini aku datang ke sini untuk menangkap kalian bertiga. Hah? Tianming bertanya, Bu polisi, apa yang terjadi pada kita? Aku belum pernah melakukan apa-apa. Kami hanya pengusaha biasa yang melindungi pekerjaannya. Seseorang berkata, jika kalian bertiga telah menyewa seorang pembunuh bayaran, ayo pakai ini dan ikutlah denganku. Jangan sampai aku memaksa kalian. Hah? Bagaimana bisa? Pembunuh? Bu polisi, apakah ada kesalahpahaman di sini? Kita semua adalah orang baik yang menjaga nama baik diri kita sendiri. Kalau kalian nggak bersalah, tolong bekerja sama dengan penyelidikan dan buktikan bahwa kalian tidak bersalah. Hehehe. Hentikan omong kosongmu, Bu polisi. Itu si Xuan Yuan ya. Dia lanjut ngomong, aku tahu segalanya. Apakah kau sudah tidur dengan Chiang Pei-chen? Apakah Chiang Pei-chen sengaja mengirimmu untuk menangkap kami? Itu adalah kejadian yang sama terakhir kali. Aku jelas-jelas bukan orang yang menyakitinya. Dan kau secara paksa menangkapku. Jedor, ditembak tuh pakai polisi tuh. Tersangka tidak bekerja sama dalam penyelidikan. Lakukan penangkapan paksa. Siap. Baik. Jangan bergerak. Dan si Xuan Yuan langsung di borgol tangannya dan ditahan. Dan Cicing juga tuh, hati-hati. Nah, Tianming juga tuh. Tianming berkata, siapa namamu? Aku Chiang Tianming akan membuatmu menyesali semua yang telah kau lakukan hari ini. Kau seharusnya khawatir tentang interogasi nanti. Seseorang menyerahkan dirinya dan mengaku bahwa kau menyewa seorang pembunuh, yaitu dia sebagai pembunuh bayaran. Kita sekarang balik nih ke buset, suara gue langsung berubah, cok. Kita sekarang balik nih ke perusahaan. Si sekretaris berkata, Tuan Chiang, video rekaman kejadian hari ini dan juga bukti cederamu telah dikirim ke kantor polisi sesuai perintahmu. Tapi berdasarkan bukti-bukti ini aja, aku khawatir dakwaan Chiang Tianming tidak dapat dihukum. Gak masalah, ini hanyalah makanan pembuka bagi mereka. Dan pertunjukannya baru aja dimulai. Si sekretaris berkata, tapi langsung dipotong tuh sama Pei-chen. Ada apa? Apa kau memiliki keraguan? Aku hanya tidak mengerti. Tuan Chiang, kau tahu jika grup Chiang berantakan, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Meskipun hutang bukan masalah, bukankah itu terlalu murah untuk mereka? Pei-chen merespon, iya, mereka emang berantakan. Tapi jika aku mengubah kekacauan menjadi pohon keberuntungan, menurutmu apakah mereka akan menyesalinya? Dan anjing gak bisa melompati tembok. Maksudnya putus asa. Si sekretaris bertanya, Tuan Chiang, apakah kau menggunakan grup Chiang sebagai umpan? Tepat sekali. Kita baru aja menyaksikan ikan besar yang rakus ini jatuh ke neraka sepenuhnya karena keserakahannya. Sekarang kita pergi nih ke kantor polisi, di mana di situ kita lihat ada si pembunuh yang di kiri, di kanan ada si Tianming dan juga ada Xiaoran di bawah nih. Si pembunuh berkata, itu karena dia mempekerjakanku untuk membunuh Chiang Pei-chen. Tianming membalas, apa kau bicara omong kosong? Kau bicara sembarangan. Aku bahkan tidak mengenalimu. Apakah kau memiliki bukti jika Chiang Tianming menyewamu untuk membunuh orang? Misalnya seperti catatan transfer atau rekaman percakapan. Ya, aku adalah kontraktor proyek real estate untuk perusahaan mereka. Dia tidak membayar kami, jadi kami pergi ke Changchun. Terus si Xiaoran bertanya, lalu si pembunuh menjawab, aku lupa. Lupa. Aku khawatir itu gak cukup bukti. Karena tidak ada bukti yang valid, apa yang mendorongmu? Hah? Bu polisi, kenapa kau percaya pada orang yang tidak berpendidikan seperti itu? Sepertinya semuanya hanyalah kesalahpahaman. Bu polisi, sebelum menangkap seseorang, lain kali harap ingat untuk menggunakan otakmu dengan benar. Sekarang, biarkan aku pergi. Xiaoran merespon, baiklah. 2 kali 24 jam. Jika pihak lain masih tidak menyerahkan bukti yang valid, kami akan melepaskanmu. Hei, aku orang yang sukses. Kau mengurungku dengan pekerja imigran rendahan ini. Hei, apa kau polisi yang otaknya seperti serangga dan katak? Si pembunuh berkata nih, Tuan Chiang Tianming, di mata bos sepertimu, apakah para pekerja migran ini nggak layak menjadi manusia? Terus ditarik tuh baju itu. Tianming membalas, kau melakukannya dengan sengaja, iya kan? Dasar kau orang rendahan dan tidak berpendidikan. Kenapa kau nggak datang ke Changchun aja dan malah menggangguku? Chiang Pei-chen ya? Salah ngomong. Si pembunuh berkata nih, aku ingin bertanya langsung padamu,
apakah kau dengan sengaja tidak membayarku dengan uang dan menendangku ke Chiang Pei-chen sebagai pion? Iya, emangnya kenapa? Kau orang yang lahir di bagian bawah masyarakat, itu ditakdirkan untuk bekerja yang terbaik untuk kita dan membantu kita menghasilkan uang. Kau masih ingin mendapatkan uang dariku, ha? Jangan bermimpi. Kau emang, orang sepertimu emang menyebalkan. Emang benar apa yang dikatakan Chiang Pei-chen. Kau seharusnya dimasukkan ke dalam penjara. Chiang Pei-chen, benar saja. Itu dialah yang memberimu ide. Benar kan? Sayang sekali, aku bisa keluar dengan bebas. Dan rencana busukmu tidak akan berhasil. Si pembunuh berkata nih, kami benar-benar gak bisa menahanmu di sini. Tapi itu udah cukup untuk 1 malam. Bos Chiang Pei-chen berjanji untuk membayar kembali gajiku. Aku juga setuju untuk menjadi bawahan bos Chiang Pei-chen. Si Tianming berkata, hei, apa kau berjanji kepada Chiang Pei-chen untuk berada di sini? Tunggu dulu, apa yang kau inginkan untuk makan siang? Aku akan memintanya pada polisi. Terus dengan cepat maju nih si pembunuh. Aku telah berjanji pada bos Chiang Pei-chen, aku akan memukul pantatmu hingga kau gak bisa buang air besar. Terus akhirnya setelah berapa lama si Tianming pun babak belur, guys. Chiang Pei-chen telah mempermainkan kita 3 kali. Aku gak bisa mentoleransinya. Aku gak bisa menahannya lagi. Oh, di sini posisi, ya elah ngomong di sini aja nadanya gitu, cok. Jadi di sini intinya tuh udah dibawa ke rumah sakit, guys. Udah dibebasin mungkin, entahlah. Si Tianming berkata, Xuan Yuan, segera cari preman dan hancurkan dia. Xuan Yuan merespon, ayah, itu mungkin tidak akan berhasil. Aku bisa mengetahuinya. Pria seperti Chiang Pei-chen adalah evil wolf. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir dia akan mengikuti jalannya. Si paman membalas, apa kau ingin ayahmu menderita pantat ini dengan sia-sia? Ayah, jangan khawatir, aku punya caranya. Bukankah awalnya kita berencana untuk memberikan Chu Suewu kepada keluarga Liao? Ketika itu terjadi, kita akan mengirim Chiang Pei-chen ke keluarga tua muda Liao. Keluarga itu telah membesarkan beberapa master hebat di luar negeri. Mereka semua adalah penjahat yang suka membunuh manusia. Bahkan jika Chiang Pei-chen benar-benar memiliki beberapa keahlian bela diri, menghadapi orang-orang gila ini dari luar negeri, dia pasti akan mati. Dan ketika waktunya tiba, aku akan biarkan dia melihat istrinya sendiri menderita. Hehehe. Rasanya itu pasti menyenangkan. Tianming berkata, bocah nakal, cara ini cukup jahat untuk dilakukan. Keluarga Liao memiliki bisnis besar. Bahkan jika Chiang Pei-chen telah memakan akunnya, tidak ada tempat untuk melawannya. Xuan Yuan merespon, itu masih bukan apa-apa, masih gampang untuknya. Tianming melanjutkan nih, Cicing, Wang Suewu adalah kakakmu. Apa kau tidak mempedulikannya? Cicing membalas, astaga, mertua, kau terlalu banyak berpikir. Apa yang salah dengan itu? Aku ada telepon darinya. Kakak, apakah kau masih pergi ke pusat imunoterapi untuk mengobati kanker ayahmu? Jangan lupa untuk membawa Chiang Pei-chen. Jangan tinggalkan kakak iparku. Nah, bukankah itu berhasil? Xuan Yuan berkata, ayah, kita tunggu aja Chiang Pei-chen dipukuli sampai mati. Biarkan Qing Yun langsung naik. Hahaha. Waduh, ketawa gue kayak Clash Royale, Jo. Gak sengaja. Kerja bagus. Terus ini di sebuah apa itu tangannya? Di sebuah klub mungkin ya. Kita lihat seseorang berkata, ya ampun, Tuan Liao, saat bersama kami, foto siapa yang masih kau lihat? Oke, ini berarti kita anggap si Tuan Liao ya, dari keluarga Liao tadi tuh. Ini adalah Dewi yang tidak bisa aku kejar saat di SMA. Itu adalah tai lalat cinabar di hatiku. Cahaya bulan putih. Gue gak ngerti. Gue gak tahu. Nah, oh iya nih guys, ada namanya nih guys. Namanya Liao Wehyuan. Yap, Liao Wehyuan. Wanita di belakangnya berkata nih, tai lalat cinabar, cahaya bulan putih. Apakah adik ini sangat cantik? Terus fotonya diambil kan. Pas diambil, fotonya robek. Dengan cepat, yang lain nih langsung bersujud tuh. Tuan Liao, tenangkan amarahmu. Wanita yang merobek berkata nih, astaga, aku hanya merobek foto Yuan Chang. Kenapa kalian berlutut? Maaf, Tuan Liao, maafkan aku gak sengaja dan aku tidak bermaksud begitu. Kau tidak akan menyalahkanku kan? Si Tuan Liao berkata, barusan kau menggunakan tangan kananmu kan? Iya. Terus tangan kanannya langsung tuh nggak gue tunjukin ya. Dipatahin guys. Gue gak tahu tunjukin apa enggak ya. Cuma ini pas rekaman kayaknya gue gak bakal tunjukin deh. Tangannya Tuan Liao membalas nih, terlihat sangat menyakitkan. Sungguh menyakitkan untuk dilihat. Aku masih menyukainya. Jadi kirim dia ke tambang giok untuk diobati. Kalau tidak, aku bisa meminjamnya jika aku nggak bisa menggunakannya. Baik, seseorang datang dan berkata nih, itu kenapa miring-miring gitu bajunya? Aduh, Tuan Muda Liao, keluarga Chiang telah datang. Dan menurut kesepakatan, mereka juga membawa apa yang Tuan Muda inginkan. Tuan Liao merespon nih, Suewu ada di sini, aku akan segera menemuinya. Nah, si wanita melanjutkan nih, tapi mereka juga membawa seseorang pria yang mengatakan
kalau itu adalah suami Nona Suewu, Chang Pei-chen. Suami? Ternyata namanya Chang Pei-chen. Dia pergi bertugas sebagai tentara selama bertahun-tahun. Dan keberadaannya tidak diketahui. Jadi aku nggak punya cara untuk memulainya. Aku tidak menyangka dia datang ke sini dengan sendirinya. Baiklah, aku berinisiatif untuk menyambutnya. Poison Wolf, pinjamkan aku beberapa muridmu. Bantu aku menghancurkan Chang Pei-chen itu. Terus sekarang kita pergi nih ke sebuah gedung tempat imunoterapi kanker. Nah, di situ kita lihat tuh ada Xuan Yuan, cuma kecil banget tuh ya. Xuan Yuan, Cicing, Pei-chen dan juga Suewu. Xuan Yuan berkata, inilah yang aku ceritakan tentang Pusat Imunoterapi Kanker Internasional. Ini adalah perusahaan dengan nama keluarga Liao, orang kaya di kota Yunshan. Resepsionisnya ada di dalam. Kalian masuklah. Dalam hati Pei-chen, kota Yunshan, keluarga Liao. Ini ini sedikit flashback ya. Pas masih sama si Paman Wang, Pei-chen bertanya, Paman, apa kau tahu di mana leontin ini berasal? Si Paman menjawab, ini adalah obat giok. Diproduksi di tambang giok yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh leluhur keluarga Liao di Yunshan. Dalam hati Pei-chen, tampaknya petunjuk dari salinan sisa Yuan Qingcue terkait erat dengan keluarga Liao ini. Suewu bertanya, kenapa nggak ada orang di sini? Cicing menjawab, karena hari ini aku hanya akan menghibur kalian berdua. Tiba-tiba pintu tertutup tuh. Hei Cicing, apa yang kau lakukan? Terus tiba-tiba muncul nih seseorang berkata, Dewi Suewu. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Kau masih secantik yang kuingat. Ternyata kita lihat nih si Tuan Muda Liao dan juga ada dua orang. Gua asumsikan mungkin dari Timur Tengah ya, dari gaya berpakaiannya. Hah, Liao Wenyuan? Apa itu kau? Siapa dia? Suewu menjawab, dia adalah teman sekelas SMA aku. Suewu, kau sangat kejam. Semua orang mengatakan kalau kita adalah pasangan dewa-dewi. Tapi di mulutmu, kita hanya teman sekelas aja. Kita lihat tuh. Si siapa? Liao Wenyuan lah ya. Liao Wenyuan maju nih dan langsung menangkap si Suewu. Hei, lepaskan! Saat si Pei-chen mau menyelamatkan Suewu, ditahan nih sama satu orang yang tadi tuh, yang dari Timur Tengah. Dan yang gede nih ditahan sama yang kecil. Yang gede langsung maju nih mau menyerang. Matilah kau! Tapi tentunya Pei-chen berhasil nih menghindarinya. Tuh, menghindari tinjunya. Dalam hati Pei-chen, kedua orang Timur Tengah ini bukanlah orang biasa. Ada nafas kultivasi. Kita lihat tuh si Suewu ditarik tuh dibawa. Hei, apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku! Pei-chen, tolong aku! Suewu! Tapi pas maju ditahan tuh. Berani ya kau memblokirku? Rupanya kalian berdua bosan hidup, ha? Hehe, orang Cina yang penuh dengan amarah. Kau tahu siapa kami berdua? Nah, sedangkan si Cicing dan juga Xuan Yuan di luar tadi kan ya. Hahaha, kali ini Chang Pei-chen sudah berakhir. Keterampilan Chang Pei-chen juga cukup bagus. Apakah anak buah Tuan Liao bisa menghajar Chang Pei-chen? Xuan Yuan menjawab, tentu saja. Orang aneh di sekitar Tua Muda Liao adalah master asing dari luar negeri. Salah satunya adalah mereka berdua, sepasang kakak beradik. Keduanya gesit dan bisa melompat ke atas pohon tanpa bantuan alat apapun. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa menghancurkan batang baja dengan tangan kosong. Wah, itu sangat menakjubkan. Tapi dalam sekejap, satu kalah nih. Dan yang satu lagi dicekek sama Pei-chen. Dalam sekejap mereka kalah. Jangan melompat-lompat di sekitarku seperti kutu. Itu menyebalkan. Katakan padaku, bagaimana cara untuk membuka lift ini? Tapi nggak dijawab kan? Katakan, bagaimana cara untuk membuka lift ini? Ceprak, lihat tuh, kepala dihajar ke tanah. Si orang Timur Tengah menjawab, lift ini hanya bisa digunakan kalau kau memiliki kartu identitas seperti yang dimiliki Tuan Wenyuan. Kau gak bisa masuk. Terus dilepasin tuh. Terus liftnya dihajar nih pakai tangannya, ditonjok guys. Tapi ternyata gak bergeming, bahkan gak lecet sama sekali. Gak ada gunanya. Itu terbuat dari bahan khusus. Bahkan adik laki-lakiku gak bisa memecahkannya. Bahkan kalau kau memiliki beberapa keterampilan, kau gak bisa menghancurkannya. Tapi ternyata retak guys liftnya tuh. Dan berhasil tuh pecah. Hah, mustahil. Gila gitu kan. Terus ini, waduh, ini gue sensor ya. Ini terlalu over. Sorry guys. Mungkin mulai sekarang kalau misalnya ada yang over kayak menunjukkan banget, bakal gue sensor. Karena dari sananya, lebih tepatnya dari YouTube-nya, itu sekarang sangat sensitif, tidak bisa. Aduh. Jadi nanya kenapa disensor? Karena kemarin gue dapet dolar kuning. Yaudah, yuk lanjut kita lihat nih. Si Suewu diculikan sama si Liao, terus dilempar nih ke ranjang. Liao Wenyuan, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja, aku ingin menidurimu sayang. Ih, pergi, aku udah menikah. Selain itu, kau melakukan tindakan kejahatan. Gak masalah kalau kau sudah menikah. Setelah hari ini,
Kau akan menjadi janda kecilku. Aku nggak takut pada polisi. Mereka tidak akan menangkapku. Pei-chen, tolong aku. Tapi dalam sekejap nih, kita lihat pintu dari kamarnya si Liao Wenyuan langsung tuh hancur. Dan dalam sekejap kita lihat ada tangan. Dan ternyata itu tangan si Pei-chen. Dan si Wenyuan langsung ditonjok tuh sama si Pei-chen. Dia terlemas ke tembok. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!